bermesin hanya 1600 cc, kenapa mobil Formula 1 bisa menghasilkan 1000 horsepower? F1 adalah teknologi puncak kendaraan darat. Banyak inovasi lahir dari ajang ini, dan dengan rekayasa teknologi, bahkan mesin F1 bisa mencapai tenaga sampai 1000 horsepower. Mesin F1 pada masa sekarang jauh lebih ramping dan mengecil dalam hal kubikasi, yaitu hanya 1600 cc. Tapi dari mesin yang tergolong kecil itu keluar tenaga yang sangat fantastis, mencapai 1000 horsepower. Tenaga itu tidak hanya dihasilkan oleh mesin berbahan bakar fosil yang menjadi penggerak utama mobil Formula 1, melainkan disumbang juga oleh mesin listrik yang memasok sebesar kurang lebih 184 horsepower. Secara murni, mesin Formula 1 hanya menghasilkan tenaga sebesar 850 horsepower. Kalaupun naik turun, ya sekitar 10-20 horsepower. Masih tenaga yang sangat besar kalau dibandingkan dengan mobil jalan raya, apalagi mesin mobil Avanza yang katanya mobil paling murah. Bandingkan dengan mobil jalan raya yang paling kenceng hanya sanggup meletupkan tenaga sebesar 200-an horsepower atau lebih dengan kubikasi mesin 1600 cc. Atau kalau mau lebih fair, bisa bandingkan dengan supercar sekelas Ferrari 488 pista yang berkapasitas mesin 3900 cc V8 yang hanya sanggup menghasilkan tenaga di kisaran 670 horsepower. Padahal kubikasinya 2 kali lipat dibandingkan mobil F1. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Inilah beberapa faktor kenapa mesin Formula 1 bisa menghasilkan tenaga yang sangat besar. Mesin F1 mampu berputar hingga 15.000 rpm, bahkan 19.000 rpm di tahun 2019. Kenapa bisa sebegitu tinggi? Jawabannya cukup sederhana. Soal material atau bahan untuk membuat mesin adalah bahan yang ringan dan sangat kuat. Bahan ini menjadi faktor utama karena mesin F1 bekerja sangat keras, dan komponen tersebut harus tahan dengan kondisi yang sangat ekstrim. Bahan atau material mesin F1 bukanlah logam biasa. Logam ringan dan kuat menjadi pilihan ideal agar bisa bekerja semaksimal mungkin. Untuk masa sekarang, bahan mesin menggunakan iron alloy dan aluminium alloy. Sebelum era hybrid malahan pernah juga memakai titanium. Nggak kebayangkan betapa mahalnya material mesin ini. Kekuatan mesin ini bertambah besar lagi salah satunya dengan penambahan komponen turbocharger. Sebagaimana kita tahu, turbo adalah perangkat induksi mesin yang telah digunakan sejak puluhan tahun lalu untuk menghasilkan tenaga tambahan pada mesin. Selain hal di atas, besaran tenaga mesin F1 dihasilkan oleh penambahan power unit elektrik yang dipadukan dengan komponen MGUH dan MGUK. Unit elektrik ini bisa menghasilkan tenaga di kisaran 150 sampai dengan 160 horsepower, tergantung tim dan mesin. Jadi kalau di total, besaran tenaga mobil F1 bisa mencapai 1000 horsepower. Tapi untuk regulasi baru tahun 2026 nanti, MGUH akan dihilangkan, sementara tenaga yang dihasilkan oleh IRS akan bertambah jadi 350 kW. Bahan bakar. Kemudian yang tak kalah penting dalam memproduksi tenaga mesin adalah bahan bakar. Tanpa bahan bakar yang bagus, mesin F1 tak bisa bekerja dengan sempurna. Bahan bakar ini harus fresh, artinya tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dan jenis bahan bakar yang digunakan adalah E10, yang merupakan campuran bioetanol sebesar 9 atau 10%. Tentu saja bahan bakar ini tanpa timbal. Sebetulnya bahan bakar E10 malah bisa mengurangi tenaga mesin sebesar 20% dari jenis yang digunakan sebelumnya. Jenis bahan bakar sebelumnya adalah E5. Lantas, kenapa lebih memilih E10? Pertama, memang karena aturan yang telah ditetapkan. Jadi, suka tak suka, mesti mengikuti aturan main yang telah ditetapkan. Alasan FIA menggunakan bahan bakar jenis E10 adalah soal isu ramah lingkungan. E10 adalah salah satu solusi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, karena bioetanol diproduksi dari hasil penyulingan tumbuh-tumbuhan. Mulai tahun 2026 nanti, bahan bakar akan menggunakan dari bahan daur ulang dan berkelanjutan. Pelumas. Dengan semua kondisi tadi, tak akan ada arti apabila pelumasan tidak maksimal. Untuk itulah dibutuhkan pelumas yang sanggup memenuhi mesin F1.
Selain itu, fungsi pelumas adalah harus bisa meningkatkan lapisan pelindung oli yang tertinggal di bagian logam. Mesin pun terlindungi dari kerusakan yang disebabkan panas dan keausan yang ekstrim. Bisa dimengerti sih kenapa pelumas pun harus menggunakan pelumas khusus untuk setiap mobil F1. Karena tiap tim menggunakan mesin yang beda dan beda kondisi pula, serta performa yang beda juga. Sangat beda dengan pelumas yang dijual di pasaran yang kebanyakan digunakan untuk mesin secara umum dan relatif sama satu sama lain. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang mesin F1. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Dan thanks for watching. Mohon maaf kalau suaranya itu kayak nggak enak gitu, soalnya lagi puasa cuy.